Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, yakni Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM. Yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, yakni Bapak Dr. Abdul Aziz BAMAG. Yang saya hormati Bapak Kaprodi PGMI, yakni Bapak Firdaus Ainul Yakin MPDI. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Akidah Akhlak, yakni Ibu Nur Fatimah MPD, dan teman-teman seperjuangan. Baik, perkenalkan, nama saya Husnul Khotimah dari Prodi PGMI kelas 2A. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UTS saya, yakni tugas Akidah Akhlak. Baik, di sini saya sudah memegang peta konsep atau bisa disebut dengan mind mapping. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Nabi Muhammad sebagai uswatun hasanah. Teman-teman tahu gak uswatun hasanah itu apa? Nah, uswatun hasanah itu teman-teman adalah suri tauladan yang baik. Bisa dari tingkah laku Rasulullah, bisa dari ucapan Rasulullah yang baik dan juga yang bisa kita contoh. Uswatun hasanah merupakan istilah dalam agama Islam yang berarti suri tauladan yang baik. Uswatun hasanah adalah pola kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi uswatun hasanah ini adalah suri tauladan yang baik, atau bisa disebut dengan pola kehidupan Rasulullah. Bisa dari sikap-sikap Rasulullah yang baik, perkataan-perkataan Rasulullah yang bermanfaat. Di sini saya akan menyebutkan beberapa uswatun hasanah yang ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama ada siddiq, yang artinya benar. Nabi Muhammad memiliki sifat uswatun hasanah. Yang pertama siddiq, yaitu yang artinya benar, bahwa menjelaskan bahwa Nabi Muhammad itu adalah orang yang benar, orang yang jujur. Apabila Nabi Muhammad berkata itu selalu benar, selalu jujur. Tindakan apapun yang dilakukan oleh Rasulullah itu tidak menyelewengkan agama. Yang kedua itu amanah, dapat dipercaya. Jadi Rasulullah itu sudah dipercaya langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membawa perubahan kepada dunia Islam. Apabila Nabi Muhammad ini diberi tanggung jawab, Nabi Muhammad ini melakukannya dengan jujur, tidak berbohong. Maka dari itu Nabi Muhammad ini memiliki sifat amanah, yang artinya bisa dipercaya. Yang ketiga, fatonah, atau mengerti atau memahami, dalam kurung cerdas. Jadi Nabi Muhammad ini memiliki sifat fatonah, yang artinya cerdas, bisa memahami. Apabila Nabi Muhammad ini dijelaskan sesuatu, Nabi Muhammad ini langsung nangkep gitu loh, langsung mengerti. Yang keempat, tabligh, menyampaikan atau mencontohkan. Sifat yang keempat yaitu tabligh, menyampaikan atau mencontohkan. Jadi Nabi Muhammad ini tidak hanya berkata saja teman-teman, tapi Nabi Muhammad ini juga mencontohkan yang baik, mencontohkan uswatun hasanah yang baik. Tidak hanya bisa berkata, tapi Nabi itu juga bisa mencontohkan. Maka dari itu Nabi Muhammad ini mempunyai sifat tabligh, yang artinya menyampaikan atau mencontohkan. Yang kelima, istiqomah, konsisten dalam keyakinan. Jadi Nabi Muhammad ini
mempunyai sifat yang konsisten, tidak berubah-ubah pikirannya, istiqomah. Pernah ada suatu kisah teman-teman, Nabi Muhammad itu kalau gak salah sholat malam terus-terusan dengan istiqomahnya Nabi Muhammad itu sampai dahinya Nabi Muhammad ini lecet teman-teman. Itu menjadi tanda bahwa Nabi Muhammad ini sangat istiqomah menjalankan ibadahnya. Yang keenam, kelembutan atau kasih sayang. Nabi Muhammad ini memiliki kelembutan, memiliki kasih sayang yang sangat amat besar teman-teman. Apabila Nabi Muhammad ini diperangi, maksudnya bukan diperangi, Nabi Muhammad ini tidak disukai oleh kaum kafir Quraisy teman-teman. Nabi Muhammad ini pernah ada suatu kisah waktu Nabi Muhammad ini berdakwah, Nabi ini dilempari kotoran, dilempari batu sampai Nabi Muhammad ini berdarah-darah kepalanya. Tapi apa? Nabi Muhammad ini tidak membalasnya teman-teman. Justru Nabi ini mendoakan beliau, maksudnya mendoakan para kaum kafir Quraisy ini teman-teman, tidak membalasnya. Itulah mengapa Nabi Muhammad ini memiliki kelembutan dan kasih sayang yang tidak terbatas teman-teman. Ada lagi suatu kisah yang menandakan bahwa Nabi Muhammad ini memiliki kasih sayang atau kelembutan. Ada waktu itu teman-teman, satu kisah Nabi Muhammad ini berjalan bersama sahabatnya, kalau gak salah Abu Bakar ya. Terus Nabi Muhammad ini bertemu dengan orang buta. Nah, Nabi Muhammad ini menghampirilah orang buta tersebut. Terus setelah nyampe lah Nabi Muhammad ini dia kepada orang buta tersebut, orang buta ini bilang, Nabi Muhammad itu pendusta, Muhammad itu dicaci maki sebagainya lah gitu. Tapi teman-teman, terus datang kan Nabi Muhammad kepada orang buta tersebut. Nah, orang buta tersebut itu menyampaikan kepada Nabi Muhammad gitu, kalau Muhammad ini gini. Tapi Nabi Muhammad itu tidak mengaku bahwa dirinya itu sebenarnya Nabi Muhammad gitu. Dia bilang kepada sahabatnya bahwa jangan diberitahu bahwa yang datang kepadanya itu adalah orang yang dia caci. Dan setiap hari teman-teman, Nabi Muhammad itu datang kepada orang buta tersebut dan menyuapi makanan kepada orang buta tersebut. Menyuapi makanan, terus sambil menyuapinya, selagi Nabi Muhammad itu menyuapi makanan kepada orang buta tersebut itu terus saja memaki Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad itu tidak membalasnya. Justru Nabi Muhammad membalasnya dengan kasih sayang, yaitu dengan menyuapi orang buta tersebut dan tidak membalasnya. Nah, pada suatu hari Nabi Muhammad ini wafat teman-teman. Terus Abu Bakar datanglah kepada orang buta tersebut, menyuapi orang buta tersebut. Terus orang buta ini bilang gini teman-teman, kok tidak sama yang menyuapiku, ini bukan orang yang biasanya menyuapiku, dia bilang begitu. Dan terus Abu Bakar ini bilang, ketahuilah wahai orang buta gitu kan ya, tapi gak bilang orang buta sih, ketahuilah gitu kan, bahwa orang yang menyuapimu setiap hari itu adalah orang yang engkau caci maki setiap hari, tapi dia tidak membalasmu sedikit pun. Terus dia bilang, apakah yang menyuapiku setiap hari itu adalah Muhammad yang aku caci? Ya betul, Abu Bakar menjawab begitu. Dan sontak orang buta itu menangis, minta antar kalau gak salah ya ke makamnya Nabi, minta maaf, lalu orang buta tersebut bersyahadat. Itulah, sampai akhir hayatnya pun Nabi Muhammad tidak membalas orang buta tersebut, sampai orang buta tersebut itu benar-benar menyadari
kesalahannya, menyadari bahwa Nabi Muhammad ini benar-benar orang yang mulia, teman-teman. Luar biasa, bukan? Terus yang ketujuh, kejujuran dan integritas. Nabi Muhammad memiliki kejujuran dan integritas tinggi. Istilahnya, mau disuap bagaimanapun, Nabi Muhammad itu tidak akan mau gitu. Jadi ya kalau kebenaran ya sudah, Nabi Muhammad menyampaikan kebenaran. Tidak bisa Nabi Muhammad itu dinego-nego dengan iming-iming uang tinggi, itu nggak bisa. Integritasnya Nabi Muhammad itu tinggi, teman-teman. Kejujurannya Nabi itu juga sangat jujur. Nabi Muhammad itu tidak pernah berbohong. Terus yang ke-8, pemaaf. Nabi Muhammad itu tidak pernah dendam kepada siapapun. Nabi itu tidak pernah sedikit pun membalas perlakuan orang-orang yang jahat kepada Nabi. Justru Nabi Muhammad ini memaafkan, sampai suatu hari Nabi Muhammad ini dilempari, dicaci maki oleh kaum kafir. Bahkan malaikat Jibril pun, teman-teman, itu sampai kesal dan sampai bilang, apakah saya bisa membalasnya, wahai Muhammad, gitu. Tapi Nabi Muhammad bilang, tidak perlu Jibril, mereka adalah umatku. Nabi Muhammad tidak membalasnya, malah Nabi Muhammad ini mendoakannya dan memaafkannya. Begitu leluasa dan lebarnya sabarnya Nabi Muhammad, teman-teman. Yang ke-10 itu keadilan. Jadi Nabi Muhammad ini adalah pada masa itu adalah khalifah Arab, adalah istilahnya presidennya Arab gitu ya. Jadi Nabi Muhammad ini kenapa kok dipilih sebagai presiden, maksudnya dipilih sebagai pemimpin bangsa Arab pada waktu itu? Karena Nabi Muhammad ini adalah orang yang adil. Nabi Muhammad adalah orang yang adil, teman-teman. Itulah kenapa Nabi Muhammad ini dipilih sebagai pemimpin bangsa Arab pada waktu itu. Yang ke-11, kedermawanan. Nabi Muhammad ini memiliki sifat yang dermawan. Apabila Nabi Muhammad ini mempunyai sesuatu, Nabi Muhammad itu istilahnya tidak pelit memberikannya kepada orang-orang. Mungkin itu saja beberapa uswatun hasanah yang ada pada diri Rasulullah. Itu ada 11. Yang pertama, sidik, amanah, fatonah, tabligh, istiqomah, kelembutan, kejujuran dan integritas, pemaaf, kesabaran, keadilan dan kedermawanan. Sebenarnya teman-teman, masih banyak sekali sifat uswatun hasanah yang ada pada diri Rasulullah. Banyak sekali, bukan hanya 11 ini. Tidak, banyak sekali. Tapi hanya inilah yang bisa saya sampaikan. Kalau dibaca, maksudnya dijelaskan semuanya, disebutkan semuanya, itu tidak akan cukup satu memori HP ini. Karena Nabi Muhammad itu benar-benar istimewa hatinya, benar-benar luas hatinya. Maka dari itu, kenapa di saat wafatnya Nabi itu banyak sekali orang-orang yang sedih, yang tidak ikhlas gitu loh. Bahkan kalau gak salah Umar itu yang gagah, yang setan aja takut gitu loh pada Umar. Setelah kematiannya Nabi itu, Umar terseduh-seduh nangis, teman-teman. Bahkan Umar itu tidak percaya bahwa kekasih Allah itu benar-benar sudah wafat gitu. Jadi semoga kita semua bisa meneladani kisah-kisah Nabi Muhammad dan juga dengan sifat-sifat Nabi Muhammad, teman-teman. Baiklah, sekian dari saya. Semoga apa yang saya jelaskan dan saya presentasikan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.